Iya baik, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Iya, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Iya, walaupun pandemik masih merajalela, tetapi adik-adik punya patah semangat yang bikin kakak bangga. Masih tetap mau datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, walaupun kita live streaming masing-masing dari rumah, tetapi semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan itu ada dalam diri adik-adik. Ya, kita akan memulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian Kidung Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagi agungnya terima siap, hati kami pun megah. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Ya, baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan kami, persekutuan par GKI Sola Gracia di pagi hari ini kembali memanggil namamu yang kudus Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anakmu tak lupa untuk kembali memuji memuliakan akan namamu Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ibadah kami di hari Minggu ini, mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami par persekutuan anak remaja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu melakukan kesalahan dalam kehidupan kita, dosa yang banyak kita lakukan. Baik entah kita melawan teman, sahabat kita, menyakiti hati orang tua kita, dan juga kadang kita menyakiti hati Tuhan. Baik dari mulut kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Dan mari kita menghadapkan diri, angkat hati kita kepada Tuhan, kita minta pengampunan, dan kita sama-sama angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bagaikan
pertolongan besar setiamu di sepanjang hidupku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Daniel. Sebelum itu mari kita angkat pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan firman-Mu saat ini, sembahmu Tuhan masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan tolong ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ya, kepada pelayan firman dipersilakan mengambil tempat. Oke, shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin tentunya semua dalam keadaan sehat. Tiba saatnya kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan minta pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami semua Tuhan. Pada saat ini kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Meskipun lewat streaming pada saat ini, namun kami yakin dan percaya bahwa Allah akan senantiasa ada bersama-sama kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, pembacaan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Jika adik-adik sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua dan silakan adik-adik ikuti di rumah masing-masing. Judul pembacaan kita hari ini adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Firman Tuhan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
dan jika ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Ya, sampai di situ pembacaan kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang senantiasa membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Baik, tema kita hari ini adalah tentang kasih. Ya, kasih. Tentunya di rumah atau di tempat kita berada, kita pasti memiliki sebuah barang atau benda yang paling kita sayangi. Ya, ketika benda atau barang itu hilang, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita berusaha untuk bagaimana mencari sampai menemukan benda itu. Dan ketika menemukan benda itu, pasti kita merasa bahagia dan senang, dan bagaimana kita bersyukur dengan apa yang kita sudah dapatkan. Begitupun dalam pembacaan kita hari ini, di mana mengisahkan tentang perumpamaan yang sangat indah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Di mana dalam pembacaan kita tadi bahwa pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Tuhan dan mendengarkan Dia. Ini sangat sungguh luar biasa adik-adik ya. Lalu siapa itu pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Perlu kita tahu adik-adik bahwa pemungut cukai itu adalah orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Ya, mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat orang Yahudi di bawah pemerintahan Roma pada saat itu. Lalu siapa orang-orang berdosa itu? Orang-orang berdosa pasti kita semua sudah tahu ya. Orang-orang yang berdosa itu seperti apa? Orang-orang berdosa itu adalah orang-orang yang melakukan perzinahan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan yang dikaitkan dengan orang-orang berdosa. Di dalam pembacaan kita tadi berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Lalu mengapa Tuhan Yesus mau berteman atau mau duduk bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa pada saat itu? Di mana kita tahu bahwa orang yang dikatakan pemungut cukai itu adalah dipandang najis oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, karena kenapa? Karena mereka tidak melakukan kejujuran. Ya, mereka melakukan tugas mereka tanpa atau tidak sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Lalu mengapa Tuhan? Ya, ini pertanyaan lagi, mengapa Tuhan bergaul dengan orang-orang berdosa? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Dalam Matius pasal 9 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13 di situ berkata, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini sungguh luar biasa ya firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa bukan orang benar ya, bukan orang benar yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi orang berdosa. Sama dengan dalam pembacaan kita tadi, mengapa Tuhan justru bergaul dengan orang-orang
yang berdosa, ya, seperti pemungut cukai, ya, karena sangat jelas di dalam Matius 9 ayat 12 sampai 13 ya. Lewat hal itu Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Ya, Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Sama seperti seorang gembala tadi, dia memiliki kerendahan hati, ya, dia memiliki kerendahan hati dan kasih-Nya dalam hidupnya sampai ia mencari 1 dari 100 domba yang tadi. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini intinya adalah kasih. Ya, bagaimana kita mengasihi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, domba yang hilang adalah sebuah gambaran bagi kita manusia, ya, manusia yang berdosa, yang mungkin seringkali menyakiti orang tua kita, menyakiti teman kita, menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama menyakiti hati Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap segala sesuatu hal ini? Kita sebagai anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki kasih itu, dan bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan lewat pembacaan kita hari ini, bahwa Tuhan memanggil orang yang berdosa, dan bagaimana kita untuk tetap datang kepada Tuhan dan terus menyatakan kasih itu dalam diri kita dan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati kita dan kita terus memiliki kasih itu dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Oke, baik, adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian yang berkata kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami menyanyikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, di mana Tuhan boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh sama-sama beribadah kepada-Mu ya Tuhan, meskipun lewat streaming pada saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami sangat bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini, yang boleh mengajarkan kami untuk bagaimana kami bisa memiliki kasih itu dalam diri kami, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, terutama bagaimana kami menunjukkan kasih itu kepada Tuhan. Biarlah lewat apa yang Tuhan firmankan pada hari ini, kami boleh lakukan itu dalam setiap aktivitas kami dan kegiatan kami setiap hari Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini hamba menyerahkan buat anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing yang sedang melaksanakan ibadah streaming. Biarlah Tuhan memberkati mereka pribadi lepas pribadi dalam pendidikan mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepintaran Tuhan, sehingga mereka boleh terus bertumbuh dan menjadi anak-anak yang tetap setia dan terus menunjukkan kasih itu di dalam Tuhan. Bapa di surga, mungkin pada saat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh,
Biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan bagi mereka. Segala minuman, obat-obatan yang dia konsumsi Tuhan berkati. Sehingga semuanya itu boleh membawa kesembuhan baru dalam dirinya. Dan minggu-minggu berikutnya Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat setiap orang tua yang senantiasa menopang akan ibadah streaming pada saat ini Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka boleh terus menjadi orang tua yang menjadi panutan dan contoh untuk anak-anak mereka, dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Bapa di surga, berkati kami selaku guru-guru sekolah minggu Tuhan, dan juga setiap kami yang boleh terlibat di dalam tim multimedia. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh melaksanakan setiap pelayanan dan tugas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat kondisi saat ini dalam COVID-19. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa ini Tuhan, terutama kota Timika, sehingga semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh sama-sama melaksanakan setiap aktivitas kami seperti biasanya Tuhan. Bapa di surga, sepanjang aktivitas dan kegiatan kami hari ini, bahkan ibadah kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Mari kita angkat pujian, hujan berkat kan tercurah. Yang tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga dan diberi penebus. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Iya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan syukur kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami anak-anak-Mu kembali memberi tanda ucapan syukur kami atas kasih dan cinta-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, kami di pagi hari Minggu ibadah par, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami kembalikan persepuluh, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkati adik-adik yang memberi ini Tuhan, kiranya persembahan ini dipakai untuk luaskan akan kebenaran firman-Mu ini Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Oke, baik adik-adik, untuk menutup segala rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai
sampai bertemu. Tuhan Allah beserta. Ya, baik adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih buat ibadah di pagi hari ini. Kiranya hamba mohon berkat daripadamu Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan pelantaran Roh Kudus, kiranya memberkati adik-adik sekalian di rumah yang mengikuti ibadah live streaming di pagi hari ini, dan juga memberkati kita sekalian yang boleh mengambil bagian ibadah minggu pagi ini. Haleluya, amin. Ya, baik adik-adik, kakak mengundang sekali lagi kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan satu pujian untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, ya, Mars Par. Sekolah minggu mau mengikut Yesus, Dia Juru selamatku, Dia Sang penebusku. Aku berjanji mengikut Dia, menjadi saksi di tengah dunia. Genap hidupku, nyata dan karya persembahkan kepadanya. Amin, amin. Ya, baik, selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Shalom, Tuhan memberkati.